Shalom sahabat Bible Study, masih bersama saya Roni Sitorus dan tentunya Pastor Andre Tunggal. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita seputar homoseks. Nah, Pastor Andre, di part sebelumnya ada satu pertanyaan yang sudah saya sampaikan tapi belum terjawab mengenai perbedaan antara psikologi dan pandangan Alkitab. Psikologi mengatakan bahwa homoseks bukan lagi suatu penyimpangan. Apakah ini berarti Alkitab tidak relevan lagi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain atau seperti apa, Pastor? Iya. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan sebagai for your information ya, FYI, bahwa dalam tadi Bro Roni ngomong tentang psikologi. Jadi ada bagi para psikolog itu ada buku pegangannya namanya DSM. Ya. Nah dulu itu yang namanya lesbian, gay dan sebagainya itu ada dalam koridor penyimpangan. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Dan itu sebenarnya bisa kita katakan itu adalah upaya normalisasi. Bahwa normal, you are being normal kalau kamu tuh gay. Kamu being normal kalau kamu lesbian. Kamu being normal kalau kamu adalah orang-orang yang punya istilahnya trans dan sebagainya, bisex dan sebagainya. Dengan segala respect, with all due respect, kekristenan tidak akan pernah bisa keluar dari dasar firman Tuhan. Yes. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa relasi seksualitas seseorang itu ada dalam koridor monogami, heteroseks, dan dalam pernikahan. Ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada teman-teman kemudian mengatakan, oh enggak dong, ini saya lahir begini. Enggak, kita udah bahas di episode sebelumnya ya. Bahwa Tuhan itu mengizinkan terjadinya penyimpangan. Karena jatuh dalam dosa. Normal. Maksudnya normal itu adalah proses yang semua dunia kita tuh jatuh dalam dosa. Orang terlahir tidak bermaksud mau berbohong, jadi berbohong. Yeah. Orang terlahir tidak untuk iri hati, tapi kita nggak pernah ajarin iri hati, orang iri hati. Bahkan sampai membunuh dan sebagainya. We are so sad about it. Tetapi kita mesti ingat bahwa itulah salib yang harus dipikul. Salib yang harus dipikul itu apa? Ketika kita menyangkal diri. Menyangkal hawa nafsu. Ya kan? Menyangkal keinginan dosa, keinginan daging. Itu kita harus sangkali. Pikul salib. Kan Yesus selalu bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri itu menyangkal keinginan dosa kita. Ya, memikul salib itu adalah menahan penderitaan atas itu. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, cuman berita anugerahnya tentu saja adalah ketika Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Karena dia setia, maka dia akan menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Jadi, ya ini adalah di satu sisi ini adalah bagian kita pribadi yang memang proses perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah, tapi mungkin teman-teman yang mengalami yang namanya LGBT, lalu kemudian mengatakan, tapi kami mau baik-baik saja kok. Iya, sorry to say, bahwa yang namanya seksualitas yang sehat itu adalah seksualitas yang sekali lagi heteroseks, monogami, dan di dalam konteks pernikahan. Begitu loh. Lalu apakah Alkitab tidak relevan? Nah, ini masalahnya. Kalau misalnya kita kemudian mengatakan bahwa, kan biasanya pembelaan dari kaum LGBT itu adalah love is love. Kami cinta kok, kami kasih kok, kami sayang kok. Kami tidak memperkosa orang dan sebagainya. Karena sekali lagi menurut saya kita mesti bedakan. Kan ada kesan nih di kalangan konservatisme bahwa kalau LGBT itu predator seksual. Iya kan? Sodomi orang dan sebagainya. Itu salah. Nggak semua orang begitu. Kita mesti mengatakan nggak semua orang mengalami ketertarikan sama jenis adalah predator. Karena yang hetero, yang menyukai lawan jenis juga banyak yang predator. Iya kan? Jadi itu dua hal yang kita mesti pisahkan. Tetapi kalau kembali kepada yang tadi, apa salahnya love is love, cinta itu cinta. Problemnya di sini bro, gitu. Kalau ada orang pedofil, kamu setuju nggak? Pedofil itu menyukai anak-anak, kamu setuju nggak? Tidak. Saya yakin orang yang sehat mengatakan tidak akan setuju. Yeah. Nah,
Masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya si om-om ini, katakanlah, yang menyukai anak kecil mengatakan, aku cinta dia, anak ini. Lalu kamu tanya ke anak ini, kamu cinta om ini nggak? Cinta kok. Karena om ini baik kok. Kasih permen iya, kasih uang iya, cinta. Kamu mau bilang love is love? Then what is love? Ya. Itu problemnya. Problemnya. Love itu akan salah. Sekali lagi, salah di luar kehendak Tuhan. Karena manusia hanya sampai pada koridor, oh aku suka. Kalau aku suka, suka itu bukan kasih. Ya. Kalau kamu suka hanya untuk menguntungkan dirimu sendiri, suka untuk memuaskan hawa nafsumu, suka untuk memuaskan keinginan dagingmu, sorry to say, that's not love. Kamu nggak bisa pakai argumen love is love untuk membenarkan LGBT, lalu mengatakan Alkitab tidak relevan. Sorry to say. Gitu loh. Kalau gitu kamu harus pedofil, kamu harus resmikan juga. Dunia ini tidak boleh mengikuti keinginan manusia. Ya. Dunia ini harus tetap ada dalam koridor hukumnya Tuhan, kalau menurut saya. Wow, itu ya. Jadi semuanya harus ada dalam koridornya Tuhan. Ya. Menarik sekali, Pastor Andre. Pastor Andre, sekarang pertanyaan yang tidak kalah penting begini. Bagaimana sikap gereja terhadap kaum homoseks? Karena ada yang bilang ya gereja harus menerima, tapi beberapa kelompok homoseks mengatakan, oh kami diterima itu dalam artian dinormalkan begitu. Artinya perilaku kami ini kalian anggap normal, itu penerimaan. Nah, bagaimana ini Pastor? Bagaimana sikap gereja terhadap kelompok ini? Yes, ini pertanyaan bagus banget. Karena apa? Karena jelas bahwa gereja itu, ingat bahwa gereja itu bukan tempat museum orang-orang kudus. Ya. Gereja itu adalah bengkel. Bengkel rohani untuk orang-orang yang berdosa, yang rusak. Gereja itu adalah rumah sakit untuk orang-orang yang sakit, gitu. Termasuk kita, semua kita. Sehingga yang namanya dosa homoseksual dan dosa yang lain itu pada dasarnya dosa, udah simpel. Yeah. Nggak ada orang lebih karena dia homoseksual, dia ini paling bejat. Seperti misalnya agama lain mengatakan ini kerak neraka, bahan bakar neraka. Salah. Gereja itu sekali lagi adalah tempat untuk supaya orang berdosa datang dan dipulihkan. Itu dulu kita mesti sepakat. Yeah. Sehingga penerimaan terhadap kaum yang bergumul, saya bukan bilang kaum homoseks ya, kaum yang bergumul dengan homoseks, dengan ketertarikan sama jenis, itu harus. Karena menurut saya ada begitu banyak orang yang bergumul dengan perasaan ketertarikan sama jenis, tapi tidak harus dia kemudian mengatakan aku ini gay. Salah loh. Kalau dia bilang aku ini gay, berarti aku akan membenarkan perilaku homoseksual. Salah. Nggak boleh itu. Gitu. Apakah orang bisa tertarik sesama jenis tetapi tetap hidup kudus? Bisa. Seperti apa itu? Seperti apa? Gini. Karena banyak kita berpikir gini, orang tuh sembuh dari gay kalau dia kawin sama lawan jenis. Saya tidak sependapat. Matius pasal 19, kalau kita buka firman Tuhan ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-12. Ya. Yesus mengatakan apa? Ada orang yang tidak dapat kawin karena dia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Menarik ya? Terus Yesus menutup dengan perkataan, siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi kita berpikir bahwa orang normal itu adalah kawin dengan lawan jenis. Salah. Karena tidak setiap orang harus menikah. Ada orang yang memang tidak dapat kawin karena lahir demikian. Yang kedua, dibuat orang berdemikian, dikebiri. Pada zaman itu ada yang namanya sida-sida. Yang ketiga, orang yang menjadikan dirinya. Jadi berkomitmen untuk tidak kawin. Demi Tuhan, melayani Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang bagi mereka yang tertarik sama jenis, saya pribadi tidak akan memaksa orang tersebut harus suka lawan jenis. Saya tidak akan paksa. Tapi kamu bisa hidup kudus buat Tuhan, selibat. Melajang, tidak menikah. Tapi Pak, saya masih mengalami ketertarikan sesama jenis. Misalnya ada orang yang kalau kita sebut kleptomania. Klepto itu apa? Mendapatkan kepuasan dengan mencuri. Sekarang, apakah orang yang mendapatkan kepuasan dengan mencuri ketika dia bertobat, dia tidak ingin mencuri lagi? Belum tentu.
prosesnya Prosesnya. gradual. Prosesnya tuh bertahap. Dia masih keinginan mengalami, tapi dia tahan. Misalnya, orang yang kecanduan pornografi, ketika bertobat, apakah dia tidak akan pernah menginginkan lagi? Belum tentu. Keinginan itu bisa ada. Keinginan untuk berdosa, berzina, keinginan untuk nonton film porno, keinginan untuk marah, untuk dendam, masih bisa ada. Tetapi itu tidak lagi dilakukan. Komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang yang suka sesama jenis, apakah ketika dibilang sembuh, sudah nggak suka sama jenis? Maaf, saya tidak sependapat. Menurut saya, itu harus melatih diri. Itu prosesnya nggak gampang, nggak semudah itu. Kita tidak bisa menganggap enteng pergumulan saudara-saudara kita yang menyukai sesama jenis. Dengan mengatakan, oh kalau di dalam Tuhan, kamu pasti sudah tidak lagi mengingini. Maaf, saya tidak sepakat. Saya tidak ingin menganggap enteng itu. Karena saya menghargai perasaan mereka. Oh, gak gampang loh jadi seorang yang menyukai sama jenis. Mereka tuh ditolak sama diri mereka sendiri. Gak usah orang lain tolak, diri mereka juga udah tolak mereka. Jadi kita tuh harus mencoba merangkul mereka, mendorong mereka untuk hidup kudus buat Tuhan. Mendorong mereka untuk menghidupi hidup yang berkenan. Hidup yang layak, hidup yang indah. Apa itu? Kudus. Menahan diri. Makanya kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, matikanlah keinginan duniawi. Matikanlah percabulan, melawan terus setiap hari. Dan menurut saya itulah berita anugerah yang gereja mesti sampaikan. Bahwa di dalam Kristus ada kebebasan, ada harapan, ada kebenaran yang menerima mereka apa adanya. Dan kan orang Kristen itu bukan gua apa adanya. Nggak bisa begitu, bro. Orang Kristen itu, perjalanan orang Kristen adalah kita diterima apa adanya, tetapi kita diubahkan serupa Yesus. Jadi gereja harus menerima orang-orang ini, dalam artian dia memiliki keinginan untuk berubah, dan gereja harus terus menolong mereka. Dan membuat mereka untuk bisa menghidupi kehendak Tuhan. Ya, sama seperti kita juga bergumul lawan dosa, ya mereka juga bergumul melawan itu. Betul. Gitu. Wow. Pasti sahabat Bible Study terkaget-kaget dengan jawaban ini, tapi inilah fakta yang ada. Dan Pastor Andre sebagai penutup begini. Ya mungkin ada orang-orang yang terus berjuang ingin lepas dari kecenderungan ini. Ya, kira-kira apa hal mendasar yang perlu mereka lakukan? Apakah ada nasihat firman Tuhan atau langkah-langkah praktis yang harus mereka lakukan? Iya. Pertama, seperti saya bilang tadi, bahwa orang-orang yang bergumul dengan isu ini berat. Oh, ini berat banget. Kenapa? Faktor pertama, stigma gereja atau pengajaran Kristen yang tidak cukup relevan. Saya harus mengakui bahwa pandangan pada umumnya, kita itu mengharamkan banget nih yang namanya LGBT. Ya. Karena kultur kita begitu. Tetapi melalui tayangan ini, saya mau kasih tahu bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa buat kamu. Buat orang-orang yang bergumul seperti ini. Bahwa Tuhan itu mengasihi para pendosa. Dan ada anugerah kesempatan pengharapan untuk diubahkan Tuhan. Karena itu terimalah anugerah ini. Terimalah anugerah ini sebagai sebuah pengharapan bagimu untuk menghidupi hidup yang indah. Jangan menjadi sama dengan dunia. Jangan menjadi sama dengan dunia yang mengikuti hawa nafsunya. Oh, saya maunya ini, ikut. Saya maunya itu, ikut. No. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana cara saya bisa keluar dari kecenderungan ini? Disiplin diri. Nah, ini berita beratnya di situ. Ya. Kita harus melatih diri. Kayak ibarat kalau misalnya kita nih mau diet. Ya. Kita mesti melatih diri sekuat tenaga, mendisiplin diri untuk menahan hawa nafsu, menahan ini, melatih untuk itu progres beratnya. Dan progres beratnya ini menurut saya akan sulit dilakukan kalau engkau sendirian. Jadi Galatia misalnya pasal 6 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah kelebihan kenapa gereja itu ada. Gereja itu ada karena gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang harus hadir untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport, saling menolong. Makanya menurut saya orang-orang yang bergumul dengan latar belakang ini adalah lebih baik baginya untuk tidak menghadapinya sendirian.
Iya. tapi dia harus terbuka. Mohon maaf, mungkin engkau tidak bisa terbuka untuk orang tuamu. Mungkin engkau tidak bisa terbuka untuk orang-orang gereja tertentu. Tapi kamu mesti lihat, doakan. Apakah ada di antara orang-orang gereja ada yang bisa dipercaya, yang dewasa, yang bisa jadi teladan. Bukan yang paling aktif, bukan posisi jabatan, bukan. Tapi orang-orang yang bisa kita percaya. Sharing pergumulanmu dan biarkan mereka mendoakan, menguatkan, menolong. Kalau misalnya menemukan ada komunitas, nah ini saya nggak bisa sebut merek ya, tapi maksudnya ada orang-orang juga yang bergumul dalam hal yang sama dan mau sembuh, ya kita harus ada dalam komunitas. Karena kalau sendirian menurut pengalaman saya berjalan bersama-sama dengan mereka yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis misalnya, itu susah. Akan jatuh lagi. Karena orang-orang kayak gitu biasa akan punya dua dunia. Di dunia gereja kudus tuh. Tapi setelah lewat dunia gereja kudis langsung. Bisa kayak gitu. Sedih sih, sedih. Mereka tuh tersiksa. Betul. Nah, mereka harus ada dalam komunitas yang suportif. Nah, makanya gereja sendiri memang harus memberikan semacam kayak edukasi buat jemaat untuk ayo kita mengasihi dan menyatakan anugerah buat orang-orang ini. Kayak gitu sih. Panas sekali sahabat Bible Study ya. Saya percaya sahabat Bible Study juga merasa kepanasan karena telah mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari Pastor Andre. Dan mungkin dari sahabat Bible Study ada banyak pertanyaan tentang topik ini. Kami persilakan untuk menanyakannya di kolom komentar. Nanti dalam kesempatan live streaming kita, sahabat Bible Study boleh menanyakan itu dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terpilih dan tentunya Pastor Andre juga akan menjawab di sana. Oke, sahabat Bible Study, program Bible Study tidak berhenti sampai di sini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu panas, di episode berikutnya kita masih akan ketemu lagi dan masih bersama Pastor Andre untuk membahas topik-topik yang lain yang tidak kalah seru. Jadi tetap saksikan program Bible Study. Saya Roni Sitorus dan Pastor Andre Tunggal pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.